Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Di perjumpaan pagi hari ini kita jumpa kembali di program In Frame MTA TV. Dan kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Segera kita akan terhubung dengan reporter Rudi Hervianto yang sudah ada di lokasi yang ada di PMI Kota Surakarta terkait dengan stok plasma konvalesen dan donor darah di masa pandemi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan reportase Anda, rekan Rudi. Baik, terima kasih rekan Tommy Al-Fatani dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bersua di acara ini pagi. Dan kali ini saya berada di gedung PMI di mana di sini dilakukan bagi yang ingin berdonor ataupun orang yang ingin membutuhkan bantuan darah, silahkan bisa datang di Jalan Kolonel Sutarto nomor 58 Surakarta. Saya sudah ada di lantai 2 saat ini. Nah, di sini sudah terpampang kalau mau donor darah plasma konvalesen ya di sini ya. Oke, saya akan mencoba room tour ya. Kita akan mengetahui bagaimana kegiatan yang ada di PMI ini. Dan saya saat ini ada di ruang pendaftaran di mana di sini tertulis pendaftaran, kemudian ada tagar cegah COVID-19. Namun sepertinya ada seseorang yang perlu saya mintai keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ini dengan siapa ini? Reza. Mas Reza? Ya. Mas Reza, mungkin bisa disampaikan. Ini sebenarnya ruang apa, Mas Reza? Jadi ini di gedung PMI lantai 2, ruang bagian donor darah. Nah, di sana meliputi pendaftaran, terus validasi calon pendonor, screening juga untuk calon pendonor plasma konvalesen. Seperti itu. Ya. Kalau orang yang ingin mendapatkan bantuan darah, itu apakah daftarnya juga di sini? Bukan, berbeda alurnya. Kalau ini orang yang mau berdonor darah, kalau untuk permintaan darah, nanti lewatnya bagian CSO PMI di ruang sebelah. Ya. Mas Reza sendiri di sini di bagian apa, Mas? Saya bagian pencari pelestari donor darah sukarela. Ya, kebetulan pagi hari ini MTA TV datang ke gedung PMI ini dalam rangka ingin mengetahui sebenarnya tentang stok plasma konvalesen dan lain sebagainya. Apakah diizinkan apabila kami ingin melihat situasi di mana tempat tersebut digunakan atau tempat pengambilan plasma ini? Oh, boleh. Ini kebetulan juga sedang ada tindakan donor plasma konvalesen, jadi bisa nanti sekalian melihat secara sekilas. Boleh diantar di mana? Iya, silakan. Oh, iya. Ya. Mari. Ya, baik Bursa, ini ada tulisan R itu pasti ruang ya, ruang aperesis. Ya. Saya harus tahu ini aperesis toh. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf ini saya mengganggu apa tidak? Oh tidak. Ini dengan sepertinya saya tidak asing karena sudah ada di mana-mana gambarnya. Dr. Kunti. Ya, pemirsa, saya saat ini ada di ruang aperesis. Kemudian di sini ada Dr. Kunti Dewi Saraswati SPPK MKes. Betul. UDD PMI Surakarta, unit donor darah. Dokter, saya mungkin sedikit ingin mengetahui informasi terkait dengan ruang ini dan kegiatan yang ada di ruang ini, dokter. Ini kebetulan adalah ruang untuk aferesis. Jadi di PMI Kota Surakarta ada ruang khusus aferesis. Ada 2 ruangan. Satu di sini, satu ada di sebelah selatan. Ya, kegiatan aferesis ini adalah kegiatan untuk mengambil komponen darah tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Ya, sebenarnya bukan hanya karena plasma konvalesen karena sebelumnya kita sudah banyak melakukan aferesis. Salah satunya adalah untuk pengambilan trombosit. Apa sih keistimewaannya dengan aferesis? Kalau biasanya kita butuh trombosit itu 5-6 harus membawa 5-6 orang. Tetapi dengan aferesis hanya butuh 1 orang saja. Kelebihannya berarti paparan alo antibodi hanya cukup dari 1 orang. Jadi tidak terpapar dari antibodi yang banyak dari banyak orang. Dan kelebihannya lagi ada proses namanya adalah leukodepleted.
Jadi adanya leukosit yang beberapa kali menimbulkan reaksi transfusi ini bisa diminimalkan karena dengan alat aferesis. Nah, kenapa sekarang banyak diberitakan? Karena kebetulan ada tren sedang penggunaan tentang plasma konvalesen dan prosesnya juga sama, menggunakan prinsip aferesis juga. Ini kebetulan ada contohnya. Ini Mas Denny, ini adalah pendonor plasma konvalesen yang sudah 3 kali. Tiga kali kebetulan beliau 3 kali dalam rentang waktu berapa? Masing-masing 2 minggu jarak sesuai dengan minggu berarti bisa kritikanya seperti itu 2 minggu. Ini Mas Denny seorang mahasiswa UNS ya Mas. Tapi untuk kesehatan itu tidak menjadikan masalah? Tidak, ini sudah dipertimbangkan dan memang aturan protokol secara internasional maupun nasional demikian. Jadi proses 2 minggu sesuai dengan umur dari plasma tersebut akan dibentuk lagi dalam waktu 2 minggu. Ya. Seperti itu. Berarti beliau seorang penyintas ya yang dahulunya pernah terkena COVID. Saya boleh dong kalau begitu wawancara dengan beliau sedikit sebentar. Iya. Dengan senang hati. Iya. Selamat pagi Mas Denny. Iya, pagi. Ya, Mas Denny. Ini dulu terpapar COVID-nya berapa bulan yang lalu? Bulan awal Januari. Awal Januari. Iya, 2 bulan yang lalu kira-kira. Waktu itu sampai sempat ngedrop atau hanya sekedar OTG begitu? Sempat ngedrop, terus semingguan habis itu OTG. Terus di Donohudan 5 hari kira-kira. Oh iya. Apa yang melatar belakangi, yang menginspirasi, yang memotivasi Anda rajin ini untuk donor plasma ini? Emang emang sering donor darah sih, walaupun cuman kemarin disuruhnya donor plasma karena penyintas COVID, jadi ya donor plasma. Kalau nanti udah selesai ini terakhir 3 kali, ya donor darah biasa lagi. Sudah, ya. Ini donor konvalesen juga hari ini? Iya. Ketiga kali? Iya, ketiga kali, benar. Iya, baik. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sehat selalu, termasuk keluarganya juga, karena Mas berhati mulia sekali. Terima kasih Mas, sehat selalu. Ibu, kemudian terkait dengan alat ini, bagaimana sih sistem pemisahan itu sendiri? Jadi pada prinsipnya aferesis itu memisahkan darah whole blood ya, seperti yang kita biasa donor biasa itu yang biasanya harus diproses di dalam gedung, ini diproses di dalam satu alat. Di sini ada proses sentrifugasi pemisahan. Ya, kemudian dengan berdasarkan prinsip berat jenis, yang paling atas itu adalah plasma. Nanti bawahnya lagi ada trombosit, paling bawah nanti ada selnya. Nah, proses seperti itulah nanti setelah dipisahkan ini yang keluar pertama kali adalah plasma ini yang kita sebut adalah plasma konvalesen pada penyintas COVID. Tetapi kalau untuk yang proses aferesis lainnya seperti trombosit juga demikian, nanti berdasarkan berat jenis akan dipisahkan masing-masing setelah disentrifugus. Jadi di dalam itu ada sentrifugasi, sesuai dengan berat jenisnya dia akan mengendap. Nah, posisi seperti itulah nanti setelah plasma keluar, kemudian trombosit keluar, plasma yang tidak dibutuhkan dimasukkan kalau itu tromboaferesis. Tetapi kalau plasma, nanti setelah terbentuk plasma yang dibutuhkan keluar, sel darah merah yang tadi terikut akan kembali lagi ke dalam tubuh si pendonor. Jadi kalau dikatakan aman, justru sangat aman, karena hanya komponen tertentu saja yang dikeluarkan. Seperti itu Mas Rudi. Ya. Kemudian saat ini, stok plasma konvalesen yang ada di PMI, itu ada gambaran seperti apa? Ya, jadi istilahnya memang di kami kalau stok selalu free itu memang tidak, tetapi selalu akan tersedia saat pendonor membutuhkan. Ya, jadi saat ini tidak banyak yang kami bisa stok, misalkan per hari paling 1-2 sesuai dengan golongan APO-AB-nya. Ya, tetapi setiap hari begitu ada kebutuhan, pendonor penyintas ini akan datang ke PMI untuk dilakukan screening. Ya, seperti itu. Ini yang dulu pernah kita sampaikan pada waktu ada pencanangan, memang kebutuhan kami belum 100% oleh pendonor sukarela. Jadi masih beberapa dipenuhi oleh pendonor keluarga, kurang lebih 40%. Nah, ini harapannya nanti semakin meningkat, semakin ke depan, stok ini bisa tersedia oleh pendonor sukarela. Jadi kami tidak merepotkan keluarga pasien, seperti itu yang kami harapkan dari PMI Kota Surakarta. Ya, kalau dari PMI sendiri, apakah seperti ini ya, ketika ada seseorang yang tidak terpapar COVID, kemudian apakah kita langsung proaktif begitu menawarkan, apakah perlu ini donor konvalesen atau permintaan saja? Ya, jadi terus terang sama ini kami melayani berdasarkan permintaan, meskipun tetap kami sosialisasi bahwa kami menyediakan plasma konvalesen dan siap untuk memproses seperti itu. Jadi kami tidak ibaratnya
menawarkan. Sekarang tugas kami adalah melakukan rekrutmen, Iya, menawarkan calon pendonor. Monggo silahkan penyintas mendonorkan plasmanya, karena dengan berjalannya waktu apabila tidak didonasikan juga nanti lama-lama antibodi yang COVID ini akan hilang sendiri. Maka biarlah ini bermanfaat untuk sesama mereka yang sakit COVID yang saat ini membutuhkan plasma konvalesen. Jadi tugas kami adalah melakukan rekrutmen seperti itu. Oke, yang saya maksud ketika ada pasien COVID begitu, apa kita mohon maaf, apakah kami boleh membantu untuk bisa kami bantu nama? Jadi tetap semuanya adalah permintaan rumah sakit. Oh, gitu. Kami tidak bisa melayani, ya itu selalu prosedur yang selalu kami sampaikan. Pribadi-pribadi Meskipun keluarga komunikasi pada kami tidak akan mengeluarkan kalau tidak ada permintaan rumah sakit. Itu adalah etika untuk pelayanan darah seperti itu. Selalu sumbernya dari permintaan rumah sakit oleh dokter yang merawat. Jadi kami tidak melayani berdasarkan permintaan keluarga. Memang keluarga yang aktif mencari komunikasi, tetapi tetap dasar kami menyediakan ini adalah surat permintaan dari rumah sakit. Seperti itu ya, Mas. Terus kemudian Bu, karena ini masa pandemi ya, mungkin ada beberapa orang yang merasa enggan ketika di sebuah klinik kesehatan atau seperti di PMI atau di rumah sakit begitu. Ini apa ya, motivasi atau animo orang berdonor itu seperti apa saat ini? Saya kira mungkin yang dimaksud itu saat awal-awal pandemi dulu. Memang kami menyadari, kami sempat khawatir bagaimana ketersediaan stok kami, karena terus terang kami tidak bisa memenuhi kalau misalnya permintaan tetap sama, sementara stoknya sedikit. Tetapi dengan berjalannya waktu, setelah masyarakat tahu juga, dan ada tindakan nyata, kami tim P2D2S selalu menginformasikan dan menunjukkan kepada masyarakat prosedur protokol yang benar pada waktu datang ke PMI, maupun pada waktu mereka mau menyumbangkan darah di kegiatan kami di mobile unit. Ya, jadi ada protokol kesehatan dan kami juga mengikuti aturan pemerintah juga. Jadi pada waktu masuk tadi Mas Budi tahu ya, di situ ada scanner, kemudian hand sanitizer, demikian juga seperti itu. Pada waktu orang donor tetap protokol itu kami lakukan juga. Jadi social distancing-nya kita lakukan juga, dan ruangan-ruangan juga Mas Budi bisa mersani ya bagaimana sirkulasi di ruangan ini dibuat tetap semuanya aman. Jadi seperti itu, saya yakin masyarakat percaya, dan itu tetap buktinya sampai sekarang masyarakat tetap mendonorkan darahnya. Stok kami saat ini 2.393, stok yang aman, zona hijau bagi kami, karena zona hijaunya 1.500 sampai 2.500. Jadi harapan kami bahwa stok ini akan tersedia selalu seperti ini aman. Ya, jadi masyarakat akan percaya pada pelayanan PMI. Ya, baik. Berarti alhamdulillah untuk stok di PMI ini sangat memungkinkan sekali untuk terus bisa menerima permintaan mungkin kalaupun ada dari rumah sakit. Kemudian selain itu ini banyak nakes yang ada di sini begitu. Kemudian apakah pernah terjadi kekhawatiran, meskipun itu semuanya manusiawi ya, karena kita sebagai manusia apalagi dekat dengan orang-orang yang berpotensi begitu. Nah, mohon maaf, apakah boleh kami mengetahui, pernahkah ada juga dari nakes di sini yang mungkin terpapar COVID? Mohon maaf. Jujur saja, sebenarnya bukan nakes malahan. Kalaupun seperti masyarakat yang lainnya, seperti keluarga-keluarga yang lainnya, ada 1-2 mereka tanpa gejala tetapi sudah sembuh. Justru bukan dari nakesnya malahan. Berarti terpaparannya kan kita tidak tahu dari mana. Kalau nakes kami malah tidak. Seperti itu. Termasuk Bu Kunti ini alhamdulillah diberikan kesehatan yang prima, meskipun ya sangat berisiko. Kemarin juga yang merawat dokter Khairul juga ya waktu itu. Semuanya yang kita lakukan, tetapi kami juga diberi fasilitas dari pemerintah untuk vaksin juga, mengamankan semuanya, dan kami ikuti protokol ini. Sudah vaksin, Bu? Lengkap saya. Iya. Baik, terima kasih sekali Bu, informasi ini insya Allah akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa donor konvalesen itu sepertinya menjadi satu tren yang positif ya. Seperti Mas Dani tadi yang juga memang ini maksimal 3 kali apa bagaimana? Jadi saya matur sekaligus ini tadi barusan ngobrol dengan Mas Dani. Ya. Memang kami mengikuti aturan di Kemenkes, karena kebetulan ini apapun plasma konvalesen memang ini masih penelitian uji klinis. Dan kami mengikuti protokolnya dari Kemenkes bahwa 3 kali, meskipun kemarin sempat pada waktu Bapak Menteri PMK rawuh ke PMI ada yang menyampaikan
Di tempat lain ada yang lebih dari 3 kali. Kami ikuti saja karena saat ini kami masih ikuti di aturan Kemenkes, kami 3 kali. Meskipun di tempat lain boleh 7 kali dan saya juga barusan membaca jurnalnya ada juga yang memang diambil 7 kali. Tapi sementara ini karena masih sesuai dengan aturan Kemenkes, saya ngambil dari PMI Kota Surakarta untuk pendonor 3 kali. Dan kalaupun sebenarnya diambil 7 kali pun sebenarnya juga masih bisa melakukan aman dia ya. Aman. Ya. Dan sesuai dengan prosedur yang ada, jarak juga minimal 2 minggu, asupan makanan tidak ada batasan apapun, ya seperti biasa, aktivitas tidak berlebihan itu tidak mengganggu. Ya seperti itu. Tentu sudah diprediksi dari atau diperkirakan, dipersiapkan dari termasuk ya ini kan bukan hanya Indonesia tapi sudah dari WHO juga demikian. Ya. Ini prosesnya berapa lama, Bu? Kurang lebih ini tinggal berapa lama ini? Biasanya sampai 1 jam nyampe ya. 45 menit cepat ya seperti itu. Ya sebenarnya kalau dilihat dibandingkan donor biasa lebih lama karena donor biasa kan hanya 10 menit ya, ini 45 menit agak tambah sedikit lah ya, seperti itu. Ya. Baik, satu kali pertanyaan terakhir lagi ya. Saya pernah donor, Bu, tapi lama sekali pengambilannya. Informasi dari nakesnya disampaikan apakah sering minum kopi gitu. Iya. Saya jarang minum air putih, terus saya dianjurkan untuk begitu. Bagaimana sih tips yang baik untuk para pendonor? Ya tetap kalau dibilang kopi ya mungkin banyak yang kita yang mengkonsumsi kopi. Sebenarnya faktornya bukan hanya dari itu ya, lebih banyak faktor anatomi pembuluh darahnya sendiri. Jadi seperti tadi Mas Denny itu sebelum tindakan plasmaferesis sudah dicek dulu akses venanya. Kalau akses venanya memang kecil, nanti prosesnya tidak lancar. Ini akan eman-eman dan sayang. Jadi sebenarnya diawali dilihat dulu apakah memang pembuluh darah kita kecil, meskipun bisa prosesnya agak lama. Jadi kalau terkait kopi mungkin ya tidak terlalu ya. Saya juga pengopi juga. Jadi sebenarnya saya juga donor juga. Jadi mungkin bisa juga kalau air putih jelas harus banyak. Karena cairannya itu kan bahkan nanti setelah donor minum yang banyak tetap sebagai pengganti cairannya. Makan makanan tetap biasa tidak berlebihan. Istirahat juga seperti biasa. Jadi tidak ada tips khusus sih. Intinya seperti itu. Kalau membesarkan vena bagaimana, Bu? Ya, pembelasan vena karena kalau ini karena faktor anatomi ya mungkin tidak terlalu pengaruhnya terlalu besar kecuali memang olahraga. Itu menguatkan elastisitas dari vena. Tapi kalau membesarkan sampai besar sekali sepertinya sudah dari sana sudah marini seperti itu. Ya, tinggal hanya menguatkan elastisitas dari dinding pembuluh darahnya. Baik, terima kasih Bu atas informasinya dan selamat berkegiatan kembali. Semoga PMI senantiasa bisa eksis terus meskipun saat ini memang sibuk, mudah-mudahan semuanya sehat begitu. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian Infin Pagi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara berdonor, bagaimana kita bisa memotivasi diri karena ini sangat penting. Dan saya kembali ke rekan Tommy Alfatoni. Baik, terima kasih rekan Rudi Hervianto yang ada di lokasi PMI Surakarta. Demikian tadi pemirsa untuk debat kita ketahui bersama bagaimana peran kita bisa saling membantu dengan sesama, terutama pada saat pandemi kali ini. Tetapkan Anda masih bersama kami di program Inframe berikutnya dan kami tetap ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.